bentuk intimidasi yang dilakukan oleh salah satu polisi dari Polres Nagekeo terhadap saya itu, saya akan lapor kau dan saya akan buat surat panggilan ke Polres Nagekeo dalam waktu dekat. Kalau kau tidak meminta maaf di dalam grup Nagekeo Mandiri, saya akan tunggu kau di Polres Nagekeo. Dan saya juga agak merasa takut dan terganggu selama saya di Kupang ini, karena dia sempat menanyakan lokasi saya untuk datang dan mencari saya. Tapi jujur saya pada saat ini saya merasa psikologi saya terganggu dan saya merasa terancam. Kita mengutuk keras tindakan oknum polisi yang melakukan tindakan-tindakan pembungkaman atau ancaman, intimidasi terhadap teman-teman mahasiswa. Secara resmi kita mengutuk keras tindakan ini. Untuk itu kita meminta Kapolda sebagai pimpinan wilayah untuk menindaklanjuti laporan kita dan mendidik oknum-oknum polisi yang berperilaku buruk seperti ini. Berkaitan dengan masalah ini yang sudah dilaporkan, kami dari Presidium Gerakan Kemasyarakatan akan melakukan pengawalan secara serius sampai dengan korban mendapat keadilan dan kepastian hukum. Terima kasih teman-teman dari media Fakta Hukum. Perkenalkan, nama saya Naris, asal dari Kabupaten Nagekeo, dan sekarang saya menjabat sebagai Wakil Germas PMKRI Cabang Kupang. Di sini saya menjelaskan sedikit berkaitan dengan bentuk intimidasi yang dilakukan oleh salah satu polisi dari Polres Nagekeo terhadap saya itu. Kejadiannya itu bertepatan hari Selasa jam 3 sore. Itu bermula malam Seninnya itu saya meneruskan tulisan dari Pater Step Tupenwitin ke dalam grup Nagekeo Mandiri. Nah, karena saya merasa bahwa grup itu sebagai ruang dialog untuk seluruh masyarakat Nagekeo. Nah, di dalam tulisan Pater Step itu ada pernyataan yang menyebutkan nama dari mantan Kapolres Nagekeo Pak Yuda Pranata dan juga Pak Servolus Teguh yang dulunya sebagai Kasat Intel dan sekarang Kabak Ops Polres Nagekeo. Nah, setelah dari perbincangan di grup Nagekeo Mandiri, Pak Kabak Ops tiba-tiba ditambahkan oleh admin ke dalam grup, dan saya langsung menyapa Pak Kabak, minta Pak Kabak Ops untuk menjelaskan kalau memang tulisan dari Pater Stef itu ada menyerang pribadi dari Pak Kabak Ops, mungkin Pak Kabak Ops bisa memberikan sanggahan di grup itu kan ruang diskusi. Tetapi tidak ada jawaban dari Pak Kabak Ops, tiba-tiba menelpon saya dengan nada yang kasar sejak awal, langsung membentak saya, "Kau kenal saya tidak? Saya ini Servolus Teguh." Dan saya mengatakan, "Saya tidak kenal Pak, dan ini nomor baru di HP saya." Dia marah saya, kurang lebih 9 menit dia telepon saya, ada video setengahnya. Dia mengatakan, "Kalau kau mau ingin kuliah selesai, kau urus kuliah, jangan ikut berkomentar di grup, dan jangan menyebarkan nama baik saya. Kalau kau menyebar nama baik saya akan lapor kau dan saya akan buat surat panggilan ke Polres Nagekeo dalam waktu dekat." Dan ada penekanan lagi, kalau kau tidak meminta maaf di dalam grup Nagekeo Mandiri, saya akan tunggu kau di Polres Nagekeo. Dari bentuk intimidasi yang dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum, saya merasa secara psikologi saya merasa terganggu dengan intimidasi ini, karena di situasi ini saya sedang berkuliah dan secara psikologi saya merasa terganggu karena memang jabatan beliau juga cukup tinggi di Polres Nagekeo, dan saya juga agak merasa takut dan terganggu selama saya di Kupang ini, karena dia sempat menanyakan lokasi saya untuk datang dan mencari saya. Saya bilang, silakan kalau Pak lapor saya, kalau memang betul saya menyebarkan nama baik Bapak, silakan lapor saya, begitu.
Mungkin itu saja kronologi singkat, tapi jujur saya pada saat ini saya merasa psikologi saya terganggu dan saya merasa terancam pada hari ini. Mungkin itu saja, terima kasih dari saya. Terima kasih teman-teman media dari Fakta Hukum. Baik, yang melatar belakangi hingga hari ini PMKRI terlibat untuk melapor karena korban yang diduga diintimidasi dan dibungkam kemudian diancam adalah bagian dari PMKRI, anggota sah PMKRI. Kemudian korban di kepengurusan saya percayakan sebagai wakil Germas. Wakil Germas itu adalah wakil gerakan kemasyarakatan. Untuk itu hari ini Rabu 22 Oktober saya mengajak korban untuk kita melaporkan ke Propam Polda NTT. Dan bersyukur hari ini laporan resmi kita sudah diterima dan akan diproses dalam waktu dekat. Ya, tentu ini sudah melanggar kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang-undang, karena dibatasi beliau untuk tidak boleh berkomentar. Kemudian sebagai bentuk ancaman karena sebagai mahasiswa, untuk itu kita harus mengambil jalur hukum, kita melapor ke Propam, karena tugas polisi yang sebenarnya diatur dalam undang-undang melindungi, mengayomi, tetapi dikomentari oleh teman-teman mahasiswa malah dibungkam dan diancam seperti demikian. Untuk itu kita wajib lapor, kemudian kita akan kawal sampai tuntas. Kita mengutuk keras tindakan oknum polisi yang melakukan tindakan-tindakan pembungkaman atau ancaman, intimidasi terhadap teman-teman mahasiswa. Secara resmi kita mengutuk keras tindakan ini. Untuk itu kita meminta Kapolda sebagai pimpinan wilayah untuk menindaklanjuti laporan kita dan mendidik oknum-oknum polisi yang berperilaku buruk seperti ini. Kemudian secara resmi PMKRI sudah berkoordinasi dengan PMKRI Pusat dan akan mengawal kasus ini secara resmi. Saya selaku Ketua Presidium kepada seluruh mahasiswa, jangan takut berpendapat, terus menggaungkan kebenaran kalau itu benar. Kemudian kalau apabila ada ancaman dari pihak penegak hukum, mari kita mengambil jalur yang benar, kita melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian terhadap institusi Polri, mari lakukan pendekatan persuasif apabila ada yang merasa dirugikan. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata atau narasi yang mengancam, membungkam, kemudian mengintimidasi mahasiswa untuk bersuara. Perkenalkan, saya Yido Menao. Saya di sini selaku Presidium Gerakan Kemasyarakatan. Berkaitan dengan persoalan ini yang dialami oleh Wakil Germas, Wakil Presidium saya, tentu ini menjadi salah satu perhatian yang sangat serius dari kami Presidium Gerakan Kemasyarakatan. Dan berkaitan dengan masalah ini yang sudah dilaporkan, kami dari Presidium Gerakan Kemasyarakatan akan melakukan pengawalan secara serius terkait persoalan ini. Dan tentu persoalan ini menjadi daftar panjang terkait kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Tentu oknum-oknum ini yang mencederai institusi kepolisian, yang kemudian kami meminta kepada Polda Nusa Tenggara Timur untuk menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Dan berkaitan dengan hal ini akan kami kawal secara serius sampai dengan korban mendapat keadilan dan kepastian hukum.